submit. Nah, ini berhasil nambah data, oke. Nah, coba kita kategorinya food and drink. Muncul nggak dia? Nah, nih muncul yang baru kita tambahin tadi. Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Jadi video ini masih ngerjain project yang sama, yaitu bikin website portal berita. Nah, tapi bedanya kalau di video-video sebelumnya kita udah coba bikin model machine learningnya, udah coba bikin backendnya pakai Python sama Flask. Nah, di sini di video ini kita bakal buat client side-nya atau front end-nya gitu ya. Kita bikin di sini basic aja teman-teman tampilannya. Saya nggak pakai desain desain dulu, nggak pakai desain UI UX dulu, dan teknologi yang saya pakai di sini juga cuman basic, yaitu HTML, terus JavaScript, sama ntar untuk CSS-nya saya pakai framework Bootstrap aja gitu ya. Di sini objektif saya adalah setelah kemarin kita coba integrasi model machine learning sama back end. Nah, ini saya mau coba integrasi lagi back end dengan front end. Jadi si model machine learning itu bisa kita pakai dari sisi kliennya gitu ya. Oke, ini jangan lupa dibuka dulu project backendnya. Dan di sini saya ada nambah ini nih, ada nambah apa namanya ya, modul lah. Sini ada Flask course, import course. Nah, ini kalian perlu install dulu nih di settings kayak biasa, terus ke Python interpreter ya kan. Nah, terus ntar kalian ini nih nama package-nya Flask strip course. Ntar kalian klik tanda tambah di sini, terus tinggal ketik aja di sini ya, Flask course, ntar install. Nah, setelah itu di sini app app-nya ini kan udah di ini ya, Flask name. Nah, ini dibungkus sama course. Tujuannya apa? Tujuannya itu singkatnya saya jelasin simpel aja di sini. Tujuannya adalah biar si API kita yang ada di backend ini bisa dikonsum sama ini, sama project project front end kita gitu. Nah, selanjutnya ini udah tinggal jalanin aja habis course-nya di setting kayak gini. Tinggal dijalanin aja, di running. Nah, ini saya udah running, teman-teman. Saya mau kilas balik sedikit. Di sini udah ada endpoint untuk post buat nambahin apa namanya data, ya kan. Sini ada post buat nambahin data, terus sini ada get juga. Getnya ini ada yang kayak gini. Ini get semua news ya. Terus misalkan kita taruh di sini travel, sorry bukan gini, tapi pakai tanda tanya kategori sama dengan travel. Nah, ini dia bakal nampilin kategori-kategori yang travel doang. Terus kalau misalkan kita slash ID-nya, anggaplah ID-nya ini 5, dia bakal nampilin yang 5 ya. Dan ya itu aja kayaknya kemarin yang kita buat endpointnya. Sekarang saatnya kita bikin front end-nya. Nah, ini. Nah, kayak yang saya bilang tadi, saya bakal pakai Bootstrap teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa di open dulu project Visual Studio Code-nya. Nah, ini saya udah bikin folder namanya news front end ya. Nah, terus abis itu tinggal di add new file, terus index HTML, ini bakal saya jadiin home. Nah, karena kita pakai Bootstrap, kita tinggal kopas aja teman-teman yang di bagian quick start ini. Ini kalau kalian bingung, tinggal ketik aja Bootstrap, terus ke bagian docs-nya. Ini get started with Bootstrap bisa gini nih. Oke. Nah, gitulah ya. Nah, ini di sini quick startnya tinggal kita kopas aja teman-teman. Kopas yang mana? Hmm, kelihatannya kita kopas yang ini aja. Yang ini aja. Dia ada apa namanya, import script ini nih. Ya, sekalian kita kopas. Terus terus oke. Save. Coba misal gini. Terus tampilin. Nah, gitu ya. Saya drag and drop aja tadi dari sini ke browser buat ngeliat hasilnya. Apakah sesuai? Nah, ini udah kayaknya udah oke nih. Ya, hello world. Ya, udah fontnya font bootstrap nih kayak gini tanda-tandanya. Nah, ini saya mau dia ada navbar teman-teman kayak gini nih, di bagian atasnya dia ada navbar. Navbarnya simple aja. Jadi ketik navbar.
enter. Terus nah, ini kayaknya navbar yang kita pakai yang ini aja. Ini paling sedikit codingannya ya, paling simple. Kita juga nggak perlu navbar yang bagaimana banget gitu ya. Ini tinggal di paste di sini teman-teman, di dalam body paste, save. Ini kita rapihin dia, format dokumen, atau di sini ada shortcutnya, Ctrl Shift I. Nah gitu ya, save. Nah terus coba kita refresh si apa namanya, si websitenya. Nah ini udah ada muncul navbarnya ya. Ini kayaknya terlalu mepet ke pinggir teman-teman. Jadi saya mau dia pakai kelas, nambahin namanya container. Nah ini kayak nambah, sorry, kontainernya udah ada di sini. Tapi ini kontainer float. Kalau kontainer float itu tadi dia apa namanya ya, terlalu merapat sama pinggir-pinggirnya gitu. Saya mau floatnya dihilangin jadi kontainer aja. Save. Nah ini ya, coba kita refresh. Nah dia kan ke sini. Kayaknya udah oke. Terus di sini saya mau ada home, terus bagian sini post gitu ya untuk nambah berita baru. Terus di sini kayaknya saya mau bikin drop down kategori gitulah ya. Oke, di sini kayaknya home, terus post sama uh, kategori gitu. Tapi kategori ini saya maunya ini disabled, kita nggak perlu. Hapus. Kategori ini saya maunya drop down teman-teman. Drop down tuh kita lihat yang mana tadi. Kayaknya ada yang drop down tuh. Nah ini drop down. Nah, ini kita kopas teman-teman. Gampang aja pakai si apa namanya, bootstrap nih. Oke, kita pakai kategorinya itu pakai drop down. Ini kategori. Save. Coba cek. Cekidot, cekidot. Oke. Nah, sekarang masalahnya kita kategorinya ada apa aja ya? Kategorinya itu ada nih. Oke. Ya. Kategorinya agak banyak nih. Kayaknya saya bikin sini aja. Kita agak ngecit dikit. Di sini saya mau pakai yang model kayak actionnya aja, basic. Jadi di sini bakal saya tambahin ini. Saya copy dulu. Nih lihat ya. Ini tinggal di ini saya blok ininya, terus saya Ctrl D untuk nyari dengan pattern yang sama gitu ya. Titik 2 spasi sama petik 1 gitu. Saya hapus. Saya shift home. Hapus, shift home lagi, hapus. Nah, gitu ya. Nah, ini kita tinggal paste sama LI yang tadi kita copy. Nah, gitu. Terus kita ke N, di keyboard ada tombol N, pencet, terus hapus-hapus, slash LI, backslash ya. Nah, gitu. Saatnya kita kopas ke sini. Iya, cakep. Ctrl Shift I untuk ngerapihin. Kok nggak mau? Save. Ctrl Shift I. Nggak mau dia. Format. Tidak mau dia di format. Udah. Dan save. Ini agak kurang rapi nih, agak gatel ngeliatnya. Nah, ini saya pakai Ctrl D lagi, mundur. Cakep. Save, kita coba cek website kita, teman-teman. Lah, kok ini mundur lagi dia? Sebentar. Kontainernya udah tadi. Nah, apa dia mundur lagi? Nah, ini kan muncul tapi. Kenapa dia mundur lagi?
Apa yang salah nih? Biasanya kayak gini ada yang kurang apa gitu. Li 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 a. Oke, ul-nya juga udah. Oh, sepertinya kita kurang tutupan A-nya nih. Hop, tet, backslash A. Nah, gini kurang tutupan A-nya nih kayaknya. Cah, nah betul kan? Balik lagi dia. Oke, nice, 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 nice. Nah, selanjutnya di sini hello world-nya juga saya mau bikin dia nggak terlalu mepet. Gimana caranya? Di sini saya tinggal pakein namanya div, ya kan, kelas container. Atau gampangnya gini teman-teman bikinnya. Titik container. Cah, tuh kan. Itu doang. Terus di sini masukin hello world-nya, Ctrl Shift I, rapih, save, refresh. Nah, dia udah balik sini, tapi ini kayak agak rapet gitu sama navbarnya. Saya mau tambahin mt 4. Gitu ya. Oke. Oke. Tambahin 5 deh. Oke. Nah, gitu. Selanjutnya di sini saya mau ada ini karena home, jadi saya mau di sini news beritanya ya. Terus saya mau pakai elemen card-nya dari Bootstrap di sini. Card. Cari aja tadi tinggal search card gitu ya. Nah, kita cari yang ini. Kayaknya ini paling cocok. Copy. Terus dari copy kita paste di sini. Misal nih saya mau bikin div kelasnya namanya apa ya? News wrapper gitu ya. Kalian bebas namain apa tapi diingat nanti namanya. Ctrl Shift I, save. Nah, misalkan ini saya maunya cardnya ini banyak ceritanya. Ntar deh, kita cek dulu deh bentukannya gimana nih cardnya. Ini yang di refresh. Nah, gitu. Nah, ini kayaknya terlalu mepet sama titlenya. Ini kayaknya saya tambahin juga mt 3 atau 4 gitu ya. Oke, mantap. Nah, selanjutnya ini ke nggak full selayar. Jadi ini kayaknya width-nya ini saya hapus aja nih. Jangan 18 rm. Save, ini harusnya full. Nah, oke. Terus saya lebih suka nih kalau ada shadow-shadownya gitu, biar lebih modern. Shadow, save. Nice, 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 nice. Oke, ini misalkan kita punya banyak card di sini. Ini gimana? Saya paste, misal ada 3 card berita di sini. Nah, nih dilihat ya, ini terlalu rapet. Jadi mungkin saya tambahin di. Nah, ini di sini saya Ctrl D lagi. Nah, ini saya tambahin MT 4. 2 misalkan. Oh iya, ini MT ini maksudnya margin top ya, teman-teman ya. Untuk yang masih asing sama Bootstrap. MT itu margin top. Jadi untuk nyetel jarak antara elemen yang di set MT ini sama elemen atasnya gitu. Sebentar, minum dulu. Oke, nah di sini saya mau naruh sini headline-nya, terus ini short description-nya, ini kontennya gitu. Terus di sini langsung link gitu. Atau kayaknya ya boleh gitu deh. eh jadi kayaknya ini saya udah oke nih, kita hapus lagi aja elemen-elemen beritanya. Just ini div-nya lewat nih, banyak kan. Oke. Ini misal saya bikin tadi headline. Terus ini short description. Ini konten, nah, kan. Nah, ini misalkan apa nih? Check news detail.
Nah, misalnya gini. Press. Oke, ini ya. Kayak gini kurang lebih nanti saya membikinnya. Nah, ini atasnya saya hapus. Ternyata masih ada card lagi atasnya. Hapus. Oke, save. Oke, kayaknya ini saya bikin kayak template-nya dulu teman-teman, belum saya hubungin sama backend-nya. Jadi ini kurang lebih kayak gini nanti. Terus kita copy, kita bikin halaman untuk postnya atau untuk uh, nambahin beritanya. Ini paste di sini karena navbarnya ini sama, kontainernya juga biarin aja. Nah, terus ini kita ganti namanya, misalkan post news atau ya post news gitu ya, post news. Terus ini saya mau ke bootstrap bagian form control. Oke, bagian sini saya mau ambil dia apa nih ya, coba overview dulu, terus nah ini inputan sederhana aja, yang ini saya ambil. Terus di bagian sini kita nggak pakai ini lagi, kita pakainya ini aja. Oke, ini kita hapus, kita ganti sama ini. Ctrl Shift I buat ngerapiin, save. Oke, refresh. Oke, ini coba kita gantiin post. Nah, ini ya, post news. Cuman kan tadi kita lihat URL, harusnya kita ngeklik ini nih, dia lari ke post. Gimana caranya? Tinggal si indeks tadi, ininya href-nya nih di navbar. Mana navbar tadi? Ini tinggal kita ganti href-nya post.html. Save. Control refresh, kita ke home misalkan, ke indeks tadi. Nah, ini kita klik post. Oke, dia ke post ya. Nah, terus ini juga nih kita set aja sekalian indeks HTML. Terus di postnya juga kita set indeks HTML, ininya indeks HTML, terus aktifnya dipindahin sini. Aktifnya itu ngaruh ke ini nih. Ini misal tadi di home-nya agak bold atau tebel. Nah, ini saya mau pas saya lagi di post, ya postnya yang tebel gitu ya, jangan di home terus dia. Save. Nah, ini kan sekarang postnya yang tebel. Misal kita pindah ke home-nya tebel gitu ya. Nice, ini udah jalan. Terus di sini saya mau kita kan inputnya ada headline, short description sama konten. Nah, ini for sama ID-nya saya ganti headline. Ininya headline. Terus type-nya text. Terus apa lagi yang perlu diubah? Ini nggak perlu email help. Oke. Ini juga nggak perlu. Hapus. Nah, ini for ininya adalah short description. Itu. Save. Terus di sini type-nya juga text. Ininya short description. Nah, selanjutnya ini bagian sini nggak perlu, kita hapus. Check me out-nya. Nah, sama button submit nih kita perlu ya. Jadi kita biarkan dia. Nah, gitu ya. Nah, sama konten kita pakai inputan text area aja biar lebih banyak yang bisa diinput. Nah, ini yang kita perluin, example text area. Nah, ini harusnya kalau email address nih bagian div atasnya nih, email address ya kan.
Nih lihat sininya, email address. Sedangkan yang kita perlu example text area. Ini bawahnya aja yang kita copy div-nya nih. Nah, div bagian bawah. Copy terus kita paste ke sini. Ctrl Shift I. Oke. Terus for sama ID-nya ganti konten. Terus ini ganti konten. Terus oke, gitu aja. Save. Tes lagi sini. Nice, udah ada. Ininya belum keganti nih. Sample text areanya ganti sama konten. Save. Alright, beres. Tinggal di sini. Kayaknya saya mau pakai dia kelas MT4 margin top 4 biar dia ada jarak sama atasnya. Nah, oke. Cukup. Selanjutnya, mari kita baru connect sama backendnya. Ini mulai seru teman-teman. Nah, sebelumnya karena saya mau pakai jQuery, kita perlu import si CDN jQuery. jQuery. Kayaknya biasanya saya enak ke ini aja, jQuery tutorial. Terus biasanya sini ada yang perlu di import, mana ya? jQuery get started. Nah, ini dia yang kita perlukan. Kita ambil yang ini, kalau kalian filenya ada di lokal kalian pakai yang ini bisa, tapi saya mau ambil dari internet aja nih source-nya. Jadi saya pakai yang ini scriptnya ya. Ini taruh di bagian head. Nah, berarti bagian sini. Bentar. Ini bagian head. Nah, di sini oke. Itu save. Selanjutnya kita bikin di sini script. Bawahnya script. Ini yang kita pakai untuk ngehit ke backend kita. Nah, ini kita pakai di sini dokumen ready terus function. Kita jalan ketika dokumen ini udah siap. Terus tanda dolar terus titik ajax buka kurung tutup kurung, ini curly bracket, terus method. Nah, tadi kita pakai untuk ngirim data apa nih? Untuk nambahin data kita pakai post ya teman-teman ya. Pakai post terus ini pakai ini terus kita pakai post terus di sini URL-nya bisa kita kopas aja dari backendnya. Kayaknya dari Postman aja enaknya. Postman. Kalau post itu kita sampai sini aja nih. Oke. Itu URL ini. Pakai tanda. Oke. Ini biar seragam. Oke, ketik aja. Oke. Selanjutnya jangan lupa di sini kita bikin datanya yang mau dikirim. Var form data sama dengan kita mau ngirim objek. Nah, di sini yang kita perlukan apa aja? Ini kita kopas aja kayaknya. Ini kita kopas sini, paste. Nah, ini kita hapus dulu nih petik-petiknya karena kita nggak perlu kayaknya. Hapus. Oke. Oke. Terus ininya kayaknya kita hapus juga nih. Oke, Shift I, Ctrl Shift I. Ini kita ratain. Nah, ini yang kita perlukan ya. Ini kita perlukan untuk ngirim data.
Headline ini kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari sini. Inputan yang ID-nya adalah headline. Caranya gimana ngambil data yang diinput di headline ini? Caranya itu kita karena pakai jQuery, jadi kita pakai $, buka kurung tutup kurung, tanda petik 2 atau 1 terserah. Nah, ini karena kita mau hubungin ke ID itu pakai tanda pagar. ID-nya apa? ID inputannya itu headline. Jadi ketik aja headline. Nah, terus tinggal titik file untuk ngambil value-nya. Nah, ini karena objek pakai tanda koma ya. Nah, untuk short description kita juga begitu. Tinggal $, terus ini short description, ID-nya adalah short description. Karena dia ID jadi pakai ini, terus kita ambil value yang diinputin di elemen tersebut. Oke, terus konten juga begitu. Kelar. Ini terus ID-nya tadi udah digantikan ya. Ya, ini konten ID-nya. Konten terus titik file. Oke, sudah. Nah, ini kita kirimin sebentar. Ini kayaknya form datanya cons aja. Karena kita kayaknya nggak bakal ubah-ubah tuh. Terus di sini content type itu yang adalah application JSON karena kita ngirimnya objek nih. Terus data adalah JSON, kita pakai stringify. Terus tinggal apa namanya form data gitu. Terus ketika sukses function data atau response ya, atau kita nggak perlu deh response, ini aja. Tinggal kita kalau sukses saya mau dia pindah ke home untuk ngelihat list berita yang baru gitu. Tinggal berarti window location href sama dengan, nah ini window location href tuh untuk kayak nge-redirect gitu teman-teman. Jadi untuk mindahin halaman yang lagi diakses, kita pindahin ke index.html ya. Kita pindahin ke home tadi index.html. Nah, selanjutnya kalau error dia ngapain? Error dia tinggal function error terus alert gitu, gagal aja, gagal post. Nggak usah pakai ini deh. Nah, ini aja, Ctrl Shift I save, ketik asal, submit. Nah, dia pindah langsung bener. Cuman apakah datanya keisi? Kayaknya perlu ini juga nih, alert kalau berhasil ya. Alert berhasil nambah data gitu. Save. Oke. Pause. Tes. Ini untuk ngelihat endpoint yang dipanggil. Kenapa berhasil nambah data langsung dia? Pause. Tes. Si. Sebentar. Oh, salah ini. Kenapa tahu-tahu dia ngepost? Harusnya dia ngepost kalau misalkan button ini diklik baru dia ngepost harusnya. Aduh. ID submit button gitu. Submit button. Ini harusnya event kalau misalkan si button ini diklik baru dia ngepost. Kalau kayak gini teman-teman, ini begitu websitenya ready, halaman websitenya ready, ini langsung dia yaitu langsung ngumpulin data form data terus langsung ngirim datanya gitu. Ini kan aduh, ada aja. Ini berarti kita tinggal nambahin event on click ke button submitnya. Ini kita pakai jQuery, jadi pakai $, kita akses elemen ini berdasarkan ID submit ptn. Jadi tinggal pagar submit ptn terus on ketika apa? Ketika diklik. Nah, ini function gini. Nah, ini kita masukin ke dalam situ tadi harusnya.
Nah, gini harusnya. Save. Jadi si submit ini punya button di dalam form ini punya behaviornya sendiri. Nah, buat ngehindarin kita kan nih mau ngeset behaviornya ketika diklik ya. Kita ngeset nih, ketika diklik kita maunya kayak gini. Sedangkan biasanya si submit button ini kalau diklik dia punya default behavior sendiri. Jadi biar dia nggak kayak gitu, biar dia nggak ngikutin behavior defaultnya, kita pakai event titik prevent default. Nah gitu. Save, refresh, headline, short description, content, submit. Nah, ini berhasil nih harusnya. Nih, kita tunggu sebentar. Oke, berhasil nambah data ya kan? Begitu dia oke, udah redirect ke index. Oke, nice. Tapi di sini indeksnya dia belum data yang sebenarnya yang kita punya. Karena ini masih apa namanya hardcode. Sedangkan kita mau nembak kita mau ngambil dari backendnya gitu ya. Caranya gimana? Mari kita cek di sini di bagian index HTML. Ini kita jQuery-nya juga diimport ke sana ya. jQuery-nya kita ambil ke sini. Paste. Oke. Save. Terus bagian bawah tambahin script. Sama kita tambahin ketika dokumen atau halaman websitenya itu ready. Function. Oke. Sini saya mau dia itu ngeget Ajax. Sini metodenya kan untuk ngambil data metodenya get ya. Terus URL-nya itu adalah kita kopas dari Postman aja sini. URL-nya ini. Terus di sini ketika dia sukses, nah ini ada function data kayak gini. Sebentar nih kayaknya kurang K nih. Food and drink. Berarti di sini juga kurang K. Food and drink. Save. Oke. Nah, di sini kita iterasi si datanya ini. Coba kita konsol log dulu deh. Log data. Save. Coba misalnya refresh, kita cek konsolnya. Nah, nih datanya tuh array kan ya. Nih, udah berhasil di fetch teman-teman si data-datanya. Tinggal gimana caranya kita render data dari backend ini ke card-card berita yang sudah kita siapkan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita ini karena bentuknya array, kita cek dulu deh di sini. If array is array. Nah, yang mau kita cek apa? Yang mau kita cek itu adalah data yang dapat dari backend tadi. Nah, ini kalau dia adalah array tipenya, baru kita data for each. Kita iterasi dia. Setiap iterasi dia kita kasih nama news gitu ya. Oke. News. Nah, ini let card atau bisa kali ya cons ya. Cons card element sama dengan, nah kita tinggal copy aja si card yang tadi nih. Nah, saya cut aja deh, cut. Nah, ini saya copy, kita masukin si template HTML nya tadi ke variable card element. Nah, di sini saya nggak pakai ini teman-teman, nggak pakai tanda ini. Nah, kalau ini berantakan nih dia, ya kan? Saya pakai tanda backtick, itu ada di samping kiri tombol 1, bisa dilihat situ, samping kiri tombol 1.
atau di atas tab. Nah, ini klik terus paste. Nah, ini kan bersih dia ya. Tapi nah, sama keuntungannya adalah kalau misalkan kita pakai biasa, misal sini let data misalkan ya. Nah, misal kita mau nge-concat si hardcode, misal ini hard coded, kita mau ngeprint misalkan ada name, let name my name gitu. Saya mau di sini ngeprint dia hello my name. Nah, kalau kita pakai petik 2 ini kita bakal hello spasi. Nah, ini kita pakai tanda tambah my name. Gitu. Nah, tapi kalau kita pakai backtick, dia jadi gini, let data sama dengan kalau pakai backtick hello. Nah, ini kita tinggal panggil variabelnya di dalam backtick ini bisa. Jadi tinggal pakai $, terus curly bracket. Nah, tinggal panggil variabel my name gitu. Ini bedanya penggunaan si petik 2 sama backtick ya. Gitu. Itu singkat aja, teman-teman. Oke, sini udah. Oke. Sini saya ganti kayak tadi. Nah, ini saya pakai isiin headline-nya adalah tadi harusnya sih nama fieldnya nih jangan sampai meleset, harus sama yang dikirim dari backend, itu headline. Berarti kan news titik tadi headline. Nah, short description ini adalah news short description. Ini konten. Jadi $ curly bracket news titik konten. Nah, ini adalah ya ini benar, tapi linknya kita ganti. Linknya ini nanti saya mau ada di sini ketika cek news detail ini diklik, si cek news detail ini diklik, saya mau dia arahin ke detail.html yang isinya adalah detail dari berita yang dipilih gitu. Nah, jadi saya di sini detail.html, tapi saya mau pakai biar gampang, saya mau pakai ini pakai query ya. Query-nya adalah ID terus sama dengan terus pakai ini tadi kita masukin news ID. Karena tadi untuk detail kita pakai ID-nya kan ya. Nah, gitu. Oke. Save. Oh iya, jangan lupa di sini setelah kita ambil datanya kita append ke news wrapper ini. Jadi kayak ibaratnya news wrapper tuh kayak tempat listnya gitulah. Jadi nanti dia bakal gini, teman-teman. Jadi setiap nambahin dia bakal nambahin sini. Nah, kayak gitu dia. Oke. Sini tinggal akses news wrapper append. Nah, pakai append terus cart element. Nice. Gini. Save. Coba cek websitenya, refresh. Error. Cart element is not defined. Kenapa nih? Harusnya di sini ya, di dalam C for each. Jadi dia, nah harusnya di sini, di dalam for each-nya. Kan for each-nya ini kan dari sini sampai sini nih. Nah, jadi setiap dia ngiterasi dia nambah. Gitu. Save. Refresh. Ada masalah. Coba cek network untuk lihat si endpoint-nya berhasil dipanggil apa enggak. Ini 200 berarti endpoint-nya berhasil dipanggil. Tapi kenapa dia enggak ini ya? Responsnya ada. Tapi kenapa dia enggak ada isinya? Coba kita ganti ini sama let save. Sorry. Let. Oh, ini kita pakai pagar. Karena news wrapper ini ID ya. Ini nyangkut di kelas dia. ID news wrapper. Nah, ini kita mau akses news wrappernya. Bentar.
Tadi kepencet D kayaknya. Copy. Nah, ini save. Coba refresh. Belum juga. Ini udah muncul ya. List beritanya udah muncul. Nah, ini yang kita dapatkan, teman-teman. Kayaknya ada beberapa data yang nol nih, si headline sama dan lain-lainnya. Oke. Oh, saya ininya kayaknya di sininya saya mau pakein kategori aja deh. Jadi ini misal elemennya adalah H5. H5. Nah, di sini saya mau naruhnya H1 buat headline-nya. H3 aja. Press. Nah, gitu. Cakep. Cuman di sini kategori. Press. Nah, ini keton kan. Nah, kategori ini kayaknya saya mau pakai dia badge, teman-teman. Badge. Nah, kayak gini. Saya mau pakein dia kayak gini biar keren. Mungkin pakai yang ini aja. Badge text. Yang warna apa ya? Warna ini aja mungkin, si info. Copy. Sini terus kelas. Save. Nah, cakep. Nih udah. Ini tapi saya mau si news detailnya nih, buttonnya atau linknya ini ada di bawah. Jadi gampangnya di sini saya tambahin BR aja. BR. Nah, gini. Oke. Kayaknya biasanya si kategori ini adanya di atas, deng. Terusnya di atas headline dia biasanya nih. Ctrl Shift I, save. Nah, gini harusnya kan. Oke. Udah lumayan cakep. Tinggal sekarang saatnya kita oh iya, mau cari berdasarkan kategorinya ya. Ntar saya mau kalau misalkan kita ke food and drink, dia munculnya sih ini doang nih, New York Best Restaurant. Nah, kalau misalkan nanti travel, saya mau muncul yang travel aja gitu. Nah, ini berarti selanjutnya href-nya ini perlu diotak-atik, teman-teman. Kayaknya di sini saya mau pakai gimana ya? Kayaknya enakan pemanggilan data ini, summon datanya ini. Saya mau keluarin aja di sini. Saya pakai function aja. Saya mau pakai function get news data. Itu. Nah, ini oke. Nah, di sini tinggal dia panggil aja nih di awal get news data. Nah, tapi kayaknya saya tambahin di sini variabel parameternya kategori. Nah, di sini kategorinya kosong karena all kan ya. Ibaratnya dia mau milih semua kategori. Nah, di sini pas ini diklik kategori-kategori ini diklik, saya mau dia ada event on clicknya itu adalah manggil si get news data tapi panggil kategorinya gitu. Misal kayak ini. Ini href-nya saya hapus aja, saya nggak perlu href-nya. On click nih, on click get news data. Nah, ini saya ambil kayak gini aja, ambil cara curang lagi. Nah, copy
petik 1, paste. Nah, gitu. Save. Nah, di sini kita cek nih di function ini. Ah, mungkin enak gini, cons atau ya, cons URL. URL yang mau kita panggil itu tergantung sama kategori length-nya. Jadi panjang kategori yang dikirimkan itu lebih dari 0 atau enggak gitu ya. Kayak ini misal pas dia ngeload halaman website di awal kan kita menampilin semua, berarti si kategorinya ini dikosongin gitu ya. String empty string. Nah, kita bisa cek kayak gini. Terus kalau dia kategorinya panjang kategori yang dikirimin ini lebih dari 0, tandanya kan berarti dia masukin kategori ya. Misalkan politics gitu. Politics kan lengthnya ini berapa nih? Berapa huruf dia? Ya sekitar 8 lah ya. Kayaknya 8. Nah, ini berarti kan tandanya ini bakal true. Kalau true berarti dia ngelempar kategori artinya. Nah, berarti si ini adalah URL-nya ini ditambahkan dengan tanda tanya kategori sama dengan, nah ini karena saya pakai backtick saya bisa pakai begini. Kategori. Oke, kalau tidak cukup ini aja URL-nya. Nah, ini tinggal URL. Save. Harusnya udah oke. Ctrl Shift I, oke, save. Fresh, coba. Nah, ini kan nah, dia. Coba travel. Ada yang salah apa ya? Network travel. Nah, dia manggil kategori travel. Ini udah ada nih datanya. Oh, dia dia nambahin lagi ke bawah nih teman-teman. Jadi ini coba saya refresh ya. Nih, misalnya awalnya sampai sini nih. Nah, dia ntar begitu saya klik travel, dia bakal paling bawah ntar ada how to survive ini nih, travel. Nah, di bawahnya, nah dia bakal how to survive lagi nih. Ini karena dia nggak append terus teman-teman. Jadi ketika diklik dia kan bakal ini nih ngappen. Harusnya si ininya di refresh dulu nih si news wrappernya. Jadi dikosongin dulu dia isinya, baru ditambahin sama data yang baru gitu ya. Ini kita udah ada data all, terus kita pilih travels. Nah, dia nggak append lagi tuh data-data travelnya di bawah gitu. Harusnya kita kosongin dulu, kita reset dulu, baru kita masukin list data travelnya. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Nah, ini HTML. Terus kita kosongin dia, string empty string gini. Ctrl Shift I, save. Nah, gitu. Refresh. Jadi kita refresh nih, misal kategori travel. Nah, dia bakal travel doang isinya. Cuma ada masalah kalau food and drink nih, lihat nih. Food and drink nggak ada. Padahal tadi harusnya ada nih. Kenapa bisa begitu? Karena dia ada spasinya teman-teman. Agak lain nih kalau kasus spasi. Jadi kita perlu tambahin function di sini. Kita functionnya kita encode URI komponen ini. Encode URI komponen dalam kurung kategori. Nah, jadi kalau dia ada spasi biar di encode dulu jadi URI komponen gitu. Save. Refresh. Nah, misal food and drink. Klik. Nah ini kan udah muncul nih food and drink. Travel. Food and drink. Tuh, refresh aja buat nampilin semuanya. Nah, sekarang gimana caranya biar dia masuk ke detail beritanya? Caranya adalah saya mau ketika dia diklik, dia tadi kan bakal ke halaman detail HTML sama ngambil ngasih
query ID nih. Nah, berarti kita tinggal ini kita kopas aja deh. Kopas ke detail. Itu. Kopas ke detail terus kopas ke detail terus kita sesuaikan ininya langsung aja. Sini saya mau ada ininya saya hapus dulu deh. Si call Ajax ini. Saya mau ngeset strukturnya dulu. Sini saya mau ada headline. Terus di sini mungkin ada H5. Saya mau ambil ini deh. Si kategorinya. Ini kategori. Terus bawahnya sini H3 short description. Terus bawahnya lagi P ini konten. Itu. Ctrl Shift I save. Saya mau kayak gini dulu. Refresh. Coba kita klik ini, dia pindah. Nice, kayak gini ya. Kayak gini udah saatnya kita integrasi ke backendnya. Caranya itu adalah kita di sini script, kita call Ajax lagi. Dokumen ready dulu. Dokumen titik ready terus function. Oke. Nah, di sini kita ambil tadi si data ID yang dikirim pakai ini tadi. Kita ambilnya gimana caranya? Caranya adalah cons URL ID aja, ID sama dengan new URL search params. Nah, ini terus window location search, atau nih URL paramsnya dulu deh yang kita ambil, URL params. Terus di bawahnya baru cons ID adalah URL params get key-nya apa tadi? Key-nya itu adalah ini tadi ID ya. Key-nya adalah ID bagian sini nih. Copy terus ambil di sini paste. Oke. Terus baru kita Ajax. Metodenya adalah get. Terus URL-nya adalah URL-nya ini sama kayak index. Sini saya pakai backtick aja, terus slash news slash pakai ini ID gitu. Nah, terus sukses, kalau dia sukses ngambil datanya function. Nah, ini data. Terus kita ini ID kategori, kita isiin ini ID-nya biar bisa kita assign dari Ajax tadi. Dari kalau misalkan sukses manggil Ajaxnya. Short description ID content itu. Nah, ini tinggal kita assign si tadi. Kita ambil misalnya yang pertama untuk kategorinya, ID-nya kan kategori, berarti pakai pagar kategori titik teks ini untuk ngisi teksnya. Ini kosongin dulu. Nah, ini teksnya ngambil dari mana? Ngambil dari data titik kategori. Atau kalian kalau mau lihat strukturnya juga boleh. Console look data. Save. Ini refresh. Ini ambil refresh. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini kita ambil field kategori, konten, headline, sama short description-nya aja. Nih data tadi apa kategori ya, fieldnya. Yang ini. Oke, terus bawahnya headline-nya. Headline teksnya adalah data headline. Terus short description
ambil ID-nya nih, saya kopas aja deh. Nah, short description titik text data short description. Ingat ini fieldnya dia pakai underscore ya, si short description ini tuh underscore harus sama ya, underscore terus konten pagar konten terus text data konten save. Ini jangan lupa kita ilangin aja default value nya, save, refresh, boom. Nah, inilah yang kita mau ya. Tahu di sini ada nggak ya keren lagi. Nah, ini aja deh, alert aja deh saya pakai, kayaknya keren nih, cocok untuk si bentar, saya mau ambil yang warna biru ini, sini nih, untuk si short description. Nah, ini saya kosongin ID-nya, saya ganti tadi short description, save. ID-nya samain nama yang ini ya, ini kurang petik, refresh, refresh. Nah, ini title beritanya, terus ini short description-nya, ini kontennya gitu ya. Oke, kayaknya kayaknya itu. Oh, atau mau coba kita cek New York Times. New York Times. Coba kita ambil salah satunya World News. Setelah saya mau ambil yang food. Nah, food. Oke. Nah, ini misal ini. Terus nih, saya ambil headline sama short description-nya. Terus nggak bisa ya. Adalah, coba ini aja. Nah, ininya saya ambil dari lorem ipsum aja lah ya. Lorem ipsum generator. Kontennya mana nih? Oke, ini saya ambil ini. Copy paste. Submit. Sabar, ini masih. Nah, ini berhasil nambah data, oke. Nah, coba kita kategorinya food and drink. Muncul nggak dia? Nah, nih muncul yang baru kita tambahin tadi. Lin Emada Davis. Klik detail. Nah, gini ya. Oke, teman-teman, kayaknya videonya udah itu dulu. Sekalian ini penutup dari project website portal berita sederhana kita. Mudah-mudahan kalian bisa ambil manfaat dari video-video belakangan ini untuk si pembuatan website portal berita ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian ada request mau bikin video tentang apa juga bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan di like gitu ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.